Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul berkurban. Apa sih berkurban itu? Kurban berasal dari kata qoriba yaqrabu kurbanan yang memiliki arti dekat dan maknanya memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah. Seperti dalam kisah Nabi Ibrahim, demi patuh menjalankan perintah Allah, beliau rela mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail. Namun kemudian tubuh Nabi Ismail diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkurban. Hukum kurban di Indonesia terbagi menjadi dua pendapat yang berbeda. Sebagian ulama yang menyatakan hukum kurban adalah wajib yang didasari oleh surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu sebagian ulama menyatakan hukum kurban adalah sunnah muakkad karena didasari oleh hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jenis hewan kurban. Jenis hewan kurban itu ada 5. Yang pertama itu domba. Domba merupakan jenis hewan yang paling umum digunakan sebagai hewan kurban. Domba yang digunakan harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Yang kedua yaitu sapi. Sapi digunakan juga sebagai hewan kurban. Sapi yang digunakan juga harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Yang ketiga yaitu kambing. Kambing adalah jenis hewan lain yang sering digunakan sebagai hewan kurban. Kambing yang digunakan harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Yang keempat yaitu unta. Di beberapa daerah yang memiliki populasi unta yang signifikan, unta juga digunakan sebagai hewan kurban. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan unta sebagai hewan kurban tidak umum di semua wilayah. Yang terakhir yaitu kerbau. Dalam beberapa budaya dan komunitas agraris, kerbau juga dapat digunakan sebagai hewan kurban. Kerbau yang memenuhi syarat-syarat agama Islam dapat dipilih untuk ibadah kurban. Selanjutnya kita masuk ke syarat kurban. Syarat kurban itu ada 8. Yang pertama yaitu Islam. Orang yang ingin melakukan kurban haruslah seorang muslim, karena ibadah kurban khusus ditujukan bagi umat Islam. Yang kedua yaitu balik. Seseorang yang melakukan kurban harus telah mencapai usia balik, yaitu usia dewasa yang ditandai dengan tanda-tanda fisik dan psikologis tertentu. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Syarat lainnya adalah seseorang yang melakukan kurban haruslah berakal, yang memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran dalam melaksanakan ibadah. Syarat yang keempat yaitu memiliki kelebihan harta. Seseorang yang ingin melakukan kurban harus memiliki kelebihan harta yang memadai. Kurban sebaiknya tidak dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar atau mengorbankan kehidupan yang sulit. Syarat yang kelima yaitu jenis hewan yang diperbolehkan, seperti yang sudah disebutkan pada materi sebelumnya yaitu seperti domba, sapi, atau kambing, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti usia minimal yang ditentukan. Yang keenam yaitu waktu pelaksanaan. Ibadah kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Hijriah. Kurban juga dapat dilakukan dalam 3 hari setelahnya yang disebut sebagai Ayyamut Tasyrik. Syarat yang ketujuh yaitu niat. Seseorang yang melakukan kurban harus memiliki niat yang tulus dan jelas, yaitu melakukan ibadah kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu pelaksanaan penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan memenuhi syarat sebagai penyembelih yang halal. Prosedur penyembelihan harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam agama Islam. 9 syarat hewan kurban. Yang pertama yaitu mata hewan tidak buta. Yang kedua telinga tidak terpotong. Yang ketiga kaki tidak pincang. Yang keempat tanduk sempurna.
Yang kelima, tidak sedang sakit atau memiliki penyakit tertentu. Yang keenam, ekor tidak terputus. Yang ketujuh, tidak kurus. Yang kedelapan, tidak berkudis. Dan yang terakhir, tidak sedang hamil dan menyusui. Tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, menghadapkan ke kiblat. Bagi penyembelih disunahkan menghadap kiblat, begitu juga dengan hewan yang akan disembelih. Yang kedua, membaca bismillah. Membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya sunnah. Seandainya sengaja tidak membaca, maka sembelihannya tetap sah, namun dihukumi makruh. Yang ketiga yaitu membaca takbir. Para ulama Syafi'i sepakat bahwa disunahkan membaca takbir bersamaan dengan basmalah. Tata cara yang keempat yaitu membaca sholawat Nabi. Disunahkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu membaca doa. Ketika hendak menyembelih, disunahkan membaca doa ini. Allahumma hadini minka wa ilaika fataqabbal min. Lalu ucapkan nama ketujuh pemilik hewan kurban. Terus ya Karim. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini kami bertakorub atau mendekatkan diri kepadamu. Karenanya, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takorub kami. Tata cara selanjutnya yaitu menyembelih di leher atau pangkal leher. Penyembelihan dilakukan di leher atau pangkal leher, di mana sudah tidak ada lagi nyawa ketika ia sudah dipotong. Dan untuk lebih sempurna, maka sembelihlah harus memotong 4 hal. Yang pertama yaitu al-hulqum, yaitu saluran pernapasan. Yang kedua al-marri, yaitu saluran makan dan minum. Yang terakhir yaitu al-wadajain, yaitu 2 saluran pembuluh darah. Selanjutnya, tidak menyakiti hewan kurban saat dibawa ke tempat penyembelihan. Hendaknya hewan kurban dibawa ke tempat penyembelihan dengan baik, tidak kasar. Dan menggulingkannya pun hendaknya dilakukan dengan baik pula dan tidak kasar. Tata cara yang ke-8 yaitu hewan kurban diberikan air sebelum disembelih. Sebelum dilakukan penyembelihan, hendaknya kurban diberikan air minum karena khawatir kehausan sehingga bisa membuat dia mati sebelum disembelih. Tata cara yang ke-9 yaitu tidak mengasah pisau di depan hewan kurban. Hendaknya tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban karena khawatir bisa membuatnya lari. Yang ke-10, tidak menyembelih di depan hewan lainnya, dikarenakan hal ini juga dikhawatirkan bisa membuat hewan lainnya berlari atau takut. Yang ke-11 yaitu mengikat sebagian anggota badan hewan. Hendaknya mengikat sebagian anggota saja dan melepaskan sebagian yang lainnya karena khawatir ia mati tercekik. Dan yang terakhir yaitu menyembelih di pagi hari. Imam Nawawi menyebutkan bahwa disunahkan menyembelih hewan kurban pada pagi hari setelah matahari terbit. Cukup sampai di sini ya pembelajaran kali ini, dan sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.